Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabil rasyad. Al-muwafiqu bifadlihi wa karamihi man ahabba min ibadihi ila tariqis sadad. Tariqu asyrafil ibad. At-tariqu alladhi man salakaha huwal faiz wan naji yawmat tanad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin khairil ibad al-mab'uth rahmatan lil alamin ila kaffatil amsari wal bilad wa ala alihi wa ashabihi al-fudala ila amjad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Dan hingga saat ini kita masih berada di momen yang istimewa, momen yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan ini merupakan juga bagian terakhir dari bulan yang mulia tersebut. Sehingga hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin momen yang tersisa dari bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak termasuk di dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalam doa yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja tanpa ia mendapatkan ampunan sedikit pun. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali seri pembahasan tentang keutamaan berpuasa. Keutamaan, keistimewaan, dan fadilah yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kita telah sampai pada poin yang keempat dari keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdussalam As-Sulami rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa amma takthirus sadaqat fali'anna as-sa'ima idza ja'a tadhakkara ma 'indahu minal ju' fahathahu dzalika 'ala it'amil ja'i'. Poin yang keempat dari keutamaan ataupun fadilah dari berpuasa adalah memperbanyak sedekah. Kenapa bisa seorang berpuasa, dia semakin giat untuk bersedekah? Dikatakan alasannya oleh beliau, karena seorang yang berpuasa maka dia lapar. Maka ia pun akan mengingat tentang orang-orang yang kelaparan. Maka hal itu mendorong dirinya untuk memperbanyak berbuat sedekah. Sehingga laparnya mengakibatkan ia mengingat orang-orang yang kelaparan. Sehingga hal tersebut mendorong dirinya untuk semakin giat memberikan makan kepada orang lain, terutama yang kelaparan. Oleh karena ada sebuah ungkapan pepatah Arab mengatakan fa inna ma yarhamul usyaqa man ashiqa.
Sesungguhnya orang yang dapat mengasihani orang yang sedang jatuh cinta adalah orang yang sedang jatuh cinta pula. Maksudnya apa? Orang yang paham tentang perasaan orang tersebut adalah orang yang seperti itu juga. Bagaimana orang yang kelaparan pun yang dapat memahaminya dan bisa merasakan adalah orang yang kelaparan pula. Sehingga orang yang tidak pernah kelaparan, orang yang tidak pernah merasakan rasa lapar, ia pun tidak akan paham bagaimana rasanya kelaparan tersebut. Sehingga hal tersebutlah yang mendorong seseorang yang berpuasa untuk merasakan lapar dan dahaga, sehingga hal tersebut akan mendorong dirinya untuk semakin memperbanyak sedekah ketika dalam keadaan tersebut. Maka dikatakan, dilanjutkan oleh beliau, wa qad balaghana anna Sulaimana aw Yusuf alaihi assalam la ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bih. Fasu'ila an dzalika faqala akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'. Dan telah sampai kepada kami, kata beliau, sebuah riwayat bahwasanya Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam la ya'kul, beliau tidak makan terlebih dahulu sampai orang-orang di sekitar beliau makan terlebih dahulu. Maka ada orang yang bertanya kepada beliau, mengapa beliau melakukan hal tersebut? Maka beliau menjawab, akhafu an ashba fa ansal ja'i. Aku takut ketika aku telah kenyang, aku lalai, lupa terhadap orang-orang yang di sekitarku sedang kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan faidah keempat jika seorang berpuasa, yaitu akan semakin menggiatkan dia, memperbanyak ia untuk mengeluarkan sedekah. Karena ia paham betul bagaimana perasaan orang yang kelaparan. Sehingga ia pun atau perasaan itu mendorong dirinya untuk memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dikatakan oleh beliau, kenapa puasa itu dapat memperbanyak sedekah? Karena hal tersebut. Karena ia merasakan lapar, karena ia merasakan haus, dan ia pun akan paham bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin ketika mereka merasakan hal yang sama. Sehingga hal tersebutlah yang mendorong dirinya untuk memperbanyak bersedekah di waktu yang mulia tersebut. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala bahwasanya ada sebuah hadis, akan tapi hadisnya tidak sahih, ya. Dikatakan bahwasanya hadis tersebut afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama dan yang paling mulia adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Akan tetapi sayangnya hadis ini merupakan hadis lemah. Lantas bagaimana kita bisa berdalil bahwasanya Ramadan atau puasa itu semakin memperbanyak, semakin merajinkan kita untuk bersedekah? Maka tentunya dengan hadis yang lainnya. Dan ada sebuah hadis yang menceritakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pribadi yang dermawan. Dan kedermawanan tersebut semakin nampak ketika bulan Ramadan. Maka di antara aspek dermawan adalah memperbanyak sedekah. Maka patutlah kita mencontoh sosok pribadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau merupakan sosok yang dermawan, dan kedermawanan beliau semakin nampak jelas ketika datang bulan Ramadan, sehingga ketika kita mengaku cinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita contoh beliau melalui sifat dan keteladanan yang beliau berikan kepada kita sebagai umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya amalan kebaikan semuanya merupakan hal yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika amalan tersebut dilakukan di bulan Ramadan. Ya, amalan-amalan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Ramadan merupakan bulan yang mulia. Oleh karenanya, banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang bahwasannya ulama salaf terdahulu menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Lantas, kenapa ada hadis yang mengatakan bahwasannya tidak boleh seseorang untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Maka penjelasan para ulama di sini adalah hal ini akan berbeda ketika hal tersebut terjadi di waktu yang mulia. Contohnya adalah ketika bulan Ramadan. Hal tersebut akan dikecualikan. Karena merupakan momen yang berharga, momen yang tidak akan datang kecuali hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Maka hal tersebut tentunya akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang mau memperbanyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah berikutnya. Fadilah yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdussalam As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa amma tawfirut ta'at. Adapun memperbanyak amal ketaatan. Ini fadilah yang kelima. Kalau fadilah yang keempat adalah memperbanyak sedekah secara khusus. Kemudian yang kelima memperbanyak amal ketaatan secara umum. Fali'annahu tadzakkara ju'a ahlin nari wa dhama'ahum fahathahu dzalika 'ala taktsirit ta'at liyanjuwa biha minan nar. Kenapa bisa demikian? Kenapa puasa yang ia lakukan mendorong dirinya untuk memperbanyak ketaatan? Karena ia ingat bahwasannya dari puasa yang ia jalankan, ia merasakan lapar dan dahaga. Kemudian hal tersebut juga mendorongnya untuk mengingat bahwasanya penghuni neraka kelak juga akan kelaparan. Penghuni neraka kelak akan dahaga. Sehingga ingatan dan dorongan tersebutlah yang mendorong dirinya untuk memperbanyak amal ketaatan. Sehingga ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari masuk neraka jahanam. Inilah mengapa puasa yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendorong dirinya untuk memperbanyak sedekah. Karena ia pun juga akan mengingatkan atau lapar dan dahaganya yang ia rasakan akan mengingatkan bahwasannya penghuni neraka kelak akan mengalami nasib yang sama. Sehingga ia tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan faedah yang kelima dari seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahwasannya seorang yang berpuasa akan semakin menggiatkan dirinya untuk memperbanyak amal ketaatan. Ia akan berlomba-lomba. Ia akan bersegera untuk memperbanyak amal ketaatan di bulan tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam As-Sulami rahimahullah ta'ala alasannya tentang mengingatkan bagaimana keadaan para ahli neraka. Sehingga ia tidak akan sudi untuk seperti itu. Maka akan semakin menggiatkan dia untuk memperbanyak amal ketaatan. Kemudian juga tentunya pahala-pahala yang lain dari seorang yang berpuasa di bulan Ramadan tentunya semakin banyak lagi dengan diiringi apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau. Dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya amal ketaatan tersebut ada keutamaannya. Maka keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
akan mendorong dirinya untuk semakin memperbanyak amal ketaatan. Kemudian beliau juga mengatakan dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam, salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Poin yang sama dengan hadis sebelumnya. Syaratnya dua. Mengimani dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentunya orang ketika mendengarkan hadis-hadis seperti ini akan mendorong dirinya untuk memperbanyak amal ketaatan. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan hadis yang terakhir ini bertepatan dengan momen kita saat ini. Kita berada di penghujung Ramadan, yang mana Nabi SAW pun semakin giat melaksanakan ibadah di waktu seperti ini, di momen seperti ini. Maka hendaknya kita juga contoh sebagaimana yang diteladankan oleh sosok baginda Nabi kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk mencontoh sosok baginda Nabi SAW dalam keseharian beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin berikutnya tentang fadilah dan keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa dikatakan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdussalam As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa amma syukru alimil khafiyat. Adapun puasa Ramadan itu memberikan keutamaan seorang semakin bersyukur kepada Zat yang Maha tahu sesuatu yang tersembunyi. Puasa yang ia lakukan mengingatkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dijelaskan oleh beliau, idza shoma arafa ni'matallahi 'alaihi fi syabi'i war-rai. Fasyakaraha lidzalik fa inna an-ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Dijelaskan oleh beliau alasan kenapa seorang yang berpuasa akan mendorong dirinya untuk mengingat nikmat Allah dan bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berpuasa akan mengingat tentang besarnya nikmat kenyang, besarnya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terhadap nikmat tersebut. Karena betapa banyak orang yang tidak merasakan hal tersebut. Maka hal tersebutlah yang mendorong dirinya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh beliau, fa innan ni'am. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat itu tidak akan diketahui kadarnya, pentingnya, kecuali setelah hilangnya nikmat tersebut dari hadapan orang tersebut. Saya contohkan. Seorang yang sehat terkadang tidak akan dapat mampu memahami betapa pentingnya nikmat kesehatan tersebut. Ini bagi beberapa orang, kecuali setelah kesehatan tersebut diambil oleh Allah. Betapa banyak orang yang baru menyadari pentingnya nikmat kesehatan setelah ia baru terbaring lemah di rumah sakit. Kalau kita tanya orang-orang yang berada di rumah sakit, maka ia akan mengaku bahwasanya nikmat kesehatan nikmat yang berharga. Tapi kalau kita tanya kepada orang yang sehat-sehat saja, terkadang mereka tidak ingat akan nikmat sehat ini. Sehingga patut kita tulis dengan tinta emas ungkapan seperti ini. Sungguhnya seorang tidak akan mampu, atau sebagian orang tidak akan mampu memahami betapa pentingnya nikmat pemberian Allah, melainkan setelah nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang tersebut. Kita termasuk
orang-orang yang sadar terhadap nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita semua. Dan ini merupakan faedah yang keenam. Faedah yang keenam, bagi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan semakin mengingatkan ia terhadap nikmat serta pemberian yang telah Allah berikan terhadap kita semua. Mendorong kita untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan segala apa yang kalian miliki semuanya berasal dari Allah. Bayangkan, semuanya merupakan pemberian dari Allah. Bahkan kita mudah dalam melaksanakan ibadah. Kita mudah untuk berpuasa pada waktu ini. Ini sejatinya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk sholat malam. Kita mampu untuk sholat tarawih. Kita mampu menjalankan sholat 5 waktu. Ini juga merupakan pemberian dari Allah. Nikmat dari Allah. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan nikmat tersebut, harus kita jaga. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti ini. Bayangkan hanya untuk menjalankan sholat 5 waktu saja. Betapa banyak orang kita perhatikan kesulitan. Namun kita sekarang, walhamdulillah, kita sudah mendapatkan nikmat tersebut. Kita sudah mendapatkan fadilah tersebut. Mudah melaksanakan amal ketaatan. Dan ini juga merupakan nikmat dari Allah. Maka harus kita jaga. Lantas bagaimana cara menjaga nikmat seperti itu? Tentunya dengan bersyukur. Bersyukur serta berdoa dan meminta kepada Allah agar supaya tetap diberikan nikmat tersebut. Oleh karenanya, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri beliau, radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya di antara doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Karena hati kita sejatinya berubah-ubah. Bayangkan kita sering melihat sendiri bagaimana keadaan kita dan keadaan orang-orang sekitar kita. Mungkin kita akan temukan orang yang dulunya bermaksiat kepada Allah, tapi sekarang dia menjadi ahli ibadah. Tapi sebaliknya, orang yang dulunya rajin ibadah, tapi sekarang menjadi ahli maksiat. Hal itu karena apa? Karena memang hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga dengan cara bersyukur dan senantiasa meminta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan nikmat tersebut. Sehingga dari puasa itulah semakin mengingatkan kita betapa pentingnya nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara fadilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketujuh, dan ini merupakan poin terakhir yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdussalam As-Sulami rahimahullahu taala. Kan tapi perlu kita perhatikan bahwasanya 7 fadilah ini bukan merupakan pembatasan sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di awal-awal. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ini bukan merupakan pembatasan, akan tetapi merupakan poin penting, poin terbesar dan terpenting yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa. Yang ketujuh adalah beliau katakan, wa amalin zijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Adapun puasa memberikan fadilah bagi seorang akan semakin menjauhi pikiran-pikiran untuk berbuat maksiat dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala,
Fali anna nafsa idza syabi'at wa tamihat ilal ma'asi. Fali anna nafsa idza syabi'at tamihat ilal ma'asi. Karena sungguhnya ketika seorang kenyang, maka pikirannya akan menjurus kepada hal-hal yang bermaksiat. Ketika seorang kenyang, maka hal tersebut akan semakin mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, dikatakan oleh beliau, wa idza ja'at wa dhami'at tasawwafat ilal mat'umat wal masyubat. Akan tetapi, ketika seorang lapar, maka tidak ada pikiran lain kecuali tentang lapar dan dahaganya, tentang makan dan minumnya. Maka tentunya hal ini lebih baik daripada apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang kekenyangan. Orang yang kenyang tidak akan memikirkan tentang makan dan minumnya karena dia sudah kenyang. Maka ia pun akan memikirkan hal yang lain. Ya. Apa yang akan dipikirkan? Maka ada kemungkinan dan potensi besar ia akan memikirkan hal-hal yang menyelisih syariat. Ia akan memikirkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang berbeda akan dialami oleh orang yang kelaparan, maka tentunya hal yang pertama akan ia pikirkan adalah tentang rasa lapar dan dahaga yang ia rasakan. Sehingga hal tersebut membantu dirinya untuk meminimalisir pikiran-pikiran untuk berbuat maksiat dan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh beliau, walidzalika qaddama ba'dus salaf as-sauma 'ala sa'iril ibadat. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya puasa merupakan sebaik-baik amalan ibadah. Akan tapi mazhab jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya, ya sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, sebaik-baik amalan adalah sholat. Ya, akan tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya sebaik-baik amalan adalah berpuasa. Ala kulli hal, bahwasanya puasa akan mendorong seseorang untuk tidak berpikiran negatif. Puasa akan mendorong seseorang untuk meminimalisir pikiran-pikiran untuk berbuat maksiat serta menyelisihi syariat dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kita sampaikan. Ada 4 seri yang kita bahas pada bulan Ramadan ini. Semoga pengetahuan kita tentang fadilah berpuasa semakin meningkatkan keimanan kita di dalam ibadah puasa ini, dan hal tersebut semakin menggiatkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.